Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arca Wijaya dengan NPM S1I019005. Saya berasal dari program studi Ilmu Kelautan, Fakultas Pertanian, Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang review jurnal saya tentang rehabilitas terumbu karang. Baiklah, dengan judul jurnal saya yaitu Transportasi Karang di Tubir pada area patahan karang rabel bekas pengebuman ikan di Desa Sawapudo, di mana latar belakangnya adalah kerusakan uh, terumbu karang yang sangat memprihatinkan, di mana survei memperlihatkan kondisi terumbu karang yang sangat rusak dengan keseluruhan mencapai 80%. Sisanya masih dalam kondisi baik. Menurut REC Cek 2006, area terumbu karang yang telah rusak sebenarnya memiliki kemampuan untuk pulih secara alami, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama. Di mana peneliti mengungkapkan karang memiliki jenis, di mana cabang seperti Acropora dan Fosilofora memiliki pertumbuhan 6-8 cm per tahunnya, sedangkan jenis karang masif seperti Porites dan Lavofolia memiliki pertumbuhan 0,5 sampai 1 cm per tahunnya. Penyebab kejadian kerusakan tersebut adalah tidak lainnya karena ulah manusia sendiri, di mana banyak nelayan masyarakat sekitar tersebut menggunakan alat tangkap bom sehingga mengakibatkan kerusakan terumbu karang, di mana kerusakan tersebut sangat fatal sehingga sangat membuat proses pemulihan alami terumbu karang yang sangat terhambat. Rekrutmen alami seperti teknik upaya dalam melakukan memperbaiki atau merehabilitasi terumbu karang dengan melakukan teknik rehabilitasi yang telah terkenal di daerah maupun dunia dengan tujuan transplantasi karang dengan sangat terhambat, di mana untuk melakukan hal tersebut membutuhkan peralatan yang berat dan biaya yang cukup mahal, di mana dapat kita lihat tujuan dari jurnal ini adalah yang pertama, satu, untuk mengetahui keberhasilan dari teknik transportasi yang langsung diterapkan pada area patahan karang rabel bekas pengebuman ikan. Yang kedua, untuk memanipulasi substrat yang labil atau goyah agar dapat digunakan sebagai media transportasi. Dan yang ketiga, yaitu untuk mengetahui keberhasilan hidup dan pertumbuhan karang yang digunakan sebagai spesimen transportasi. Adapun metode, di mana metode yang pertama adalah untuk waktu dan tempat dilakukan di Desa Sawapudo, Kecamatan Soropia, dan juga untuk analisis kualitas air dilakukan di Laboratorium Dasar Unit Kimia Analitik Universitas Halu Oleo. Penelitian direncanakan juga berlangsung selama 5 bulan. Dan juga untuk alat dan bahan, yaitu yang pertama sangat dibutuhkan, yaitu spesimen karang jenis Acropora sp dan bahan-bahan kimia yang lainnya untuk keperluan analisis kualitas air. Sedangkan juga alat untuk menyelam, yaitu scuba, sangat dibutuhkan dalam hal transportasi menuju dasar air menuju dasar laut ini. Adapun rancangan percobaan, di mana rancangan disusun berdasarkan rancangan acak lengkap atau RAL dengan kedalaman dengan coba dari 3 taraf. Yang pertama yaitu kedalaman 3 meter atau dikenal dengan tas 1, 6 meter, tas 2, 10 meter, tas 3. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 3 kali sehingga diperoleh 9 unit percobaan. Adapun pengambilan sampel karang, di mana pengambilan sampel karang ini dimulai dengan mencari lokasi bibit di sekitar terumbu karang yang telah rusak, yang kondisi terumbu karang masih baik, misalnya persenan tutupan karang hidup lebih dari 40% dan mempunyai kondisi lingkungan kedalaman dan keadaan arus yang sangat baik. Dan juga untuk pengambilan bibit dilakukan dengan memotong cabang karang induk sepanjang 4-5 cm dari ujung cabang, dan tidak melakukan pemotongan koloni karang induk yang letaknya saling berdekatan untuk menghindari kerusakan sistem secara menyolok.
Adapun juga persiapan pengukuhan substrat, di mana substrat yang dimaksud adalah dasar perairan yang didominasi oleh patahan karang, rubble, dan cukup labil pengukuhannya. Dilakukan dengan menggunakan tali nilon eh, yang berukuran 1 kali 1 meter per kubiknya. Kemudian tali di nilon ditempatkan di atas permukaan substrat dan keempat sudutnya diperkuat dengan pas besi. Dapat dilihat ya gambar di samping, itulah contoh untuk melakukan transportasi karang di dasar laut. Di mana hasil dan pembahasan dapat kita lihat di mana peneliti juga melakukan perencanaan di kawasan terumbu karang Kecamatan Sorpia, Kabupaten Konawe, di mana juga peneliti disusun berdasarkan rancangan acak lengkap atau RAL dengan kedalaman perairan yaitu 3 taraf, di mana yang pertama 3 meter dan yang kedua 6 meter dan yang terakhir adalah 10 meter, di mana masing-masing perlakuan dilakukan sebanyak 3 kali dan memperoleh 9 unit percobaan. Dan juga hasil pembahasan ini terdapat keunggulan media transportasi, di mana keunggulannya adalah yang pertama, media transportasi ini yang digunakan relatif murah. Yang kedua, media yang digunakan dapat diterapkan pada tubir yang terjal. Dan yang ketiga, pengikatnya bibit yang lebih efektif. Adapun juga kelemahan media transportasi ini adalah yang pertama, media yang digunakan sangat berpengaruh oleh arus laut. Yang kedua, pemasangan media transportasi cukup memakan waktu yang lama. Berdasarkan hasil monitoring, didapatkan hasil bahwa spesimen karang transportasi belum mengalami perubahan yang mengingat laju pertumbuhan terumbu karang yang cukup memiliki waktu yang cukup lama, yang berkisar 6 sampai 8 cm per tahunnya. Maka dari itu metode ini belum bisa dikatakan berhasil atau gagal. Dan juga hal ini disebabkan juga oleh karena terhambatnya pencairan dana, sehingga membuat proses kegiatan ini sedikit terhambat. Adapun kesimpulan dari jurnal ini adalah yang pertama, metode ini belum teruji dengan baik, maka diterapkan dengan penelitian ini kita dapat mengetahui apakah metode ini dapat merangsang laju pertumbuhan karang yang ditransportasikan. Juga yang kedua, kita dapat melihat dari kedalaman 10 meter dapat kita lihat panjang awal bibit karang yaitu dari 73,2 mm sampai 98,5 mm. Yang ketiga adalah dapat mengetahui seberapa cepat laju pertumbuhan dari spesimen karang yang ditransportasikan. Nah, mungkin itu ya beberapa hasil paparan mengenai review jurnal rehabilitasi terumbu karang yang saya paparkan. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan kalimat dalam penyusunan, saya mohon maaf. Di sini saya masih belajar. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Pepa, Jaya Mahaya.